10.7162/2003 dari Prodi KL. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebencanaan. Kebencanaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam. Pengertian bencana laut sendiri merupakan bencana yang berasal dari laut, lingkungan normal atau perubahan drastis kondisi lautan yang membahayakan masyarakat yang sedang berada di laut maupun yang ada di pesisir pantai serta properti yang ada di zona tersebut. Selanjutnya, sebaran potensi bencana. Daerah yang berpotensi memunculkan bencana adalah daerah-daerah yang berada pada zona pertemuan antar lempeng dan pada zona yang termasuk dalam kawasan cincin api, seperti pada kawasan cincin api Pasifik. Bisa dilihat negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan cincin api dan berikut contoh gambar kawasan yang termasuk ke dalam kawasan cincin api. Selanjutnya, negara Indonesia merupakan negara yang termasuk kawasan cincin api atau Ring of Fire yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, dan juga Indonesia berada di antara wilayah lintasan dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang terdapat banyak gunung berapi dan aktivitasnya dapat menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Posisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur. Berikut merupakan contoh daerah Indonesia yang merupakan kawasan cincin api. Selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan air laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan air laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Ketinggian gelombang laut dalam hanya sekitar 1 meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal yang sedang di tengah laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi. Kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km per jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Tanda-tanda terjadinya tsunami sebagai berikut, yaitu suara gemuruh, surut air laut, perilaku hewan laut yang tidak wajar, selanjutnya aktivitas laut yang berbeda. Berikut merupakan ilustrasi terjadinya tsunami. Saat ini ada 3 metode pendeteksian. Proses 3 metode pendeteksian tersebut sebagai berikut. Buoy Bottom Pressure Recorder System. Pada bagian buoy memiliki 2 bagian, yaitu bagian mengapung di atas air serta bagian yang ada di dasar laut yang dinamakan dengan sensor pendeteksi tekanan air laut. Bisa dilihat penjelasannya mengenai metode yang pertama. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu metode kedua, deteksi melalui iridium satelit. Selanjutnya, untuk mengirimkan informasi yang diterima oleh bagian buoy yang mengapung di laut kepada badan meteorologi,
Diperlukan bantuan satelit yang dinamakan iridium satelit, yaitu selanjutnya membandingkan dengan model simulasi komputer. Jika data berupa peringatan dari buoy dan satelit setelah diterima oleh Badan Meteorologi, biasanya data akan terlebih dahulu diproses sebelum mengeluarkan peringatan kepada masyarakat. Biasanya untuk menentukan jika data dari buoy memang merupakan indikasi akan terjadi tsunami, Badan Meteorologi tersebut perlu membandingkan dengan model komputer, baik yang buatan maupun model rekor dari tsunami yang sebelumnya terjadi. Berikut merupakan ilustrasi pendeteksian tsunami menggunakan teknologi pendeteksi tsunami. Selanjutnya yaitu dampak dari bencana tsunami. Dampaknya seperti yang kita ketahui sendiri, yaitu terjadinya kerusakan di mana-mana, lahan perikanan dan pertanian rusak, kerugian material, dan menimbulkan bibit penyakit. Berikut merupakan contoh dari beberapa kejadian tsunami. Terima kasih sudah menonton presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.